Pernah gak sih kamu ngerasa bosan saat kuliah, ngeliatin buku yang tebalnya minta ampun, tapi isinya kayak gak ada habisnya? Atau bahkan, saat lo pengen mastiin satu info penting, langsung buka aplikasi di ponsel dan ngetik sekilas, seakan-akan buku-buku fisik sudah gak ada tempat lagi? Ya, ini pergeseran yang bikin banyak orang ngerasa bingung sekaligus terbantu. Tapi ternyata ada sejarah mendalam di balik perjalanan buku yang kita kenal sekarang. Sekarang, bayangin kalau semua informasi yang kita akses berawal dari gulungan papirus di Mesir kuno, lalu berubah jadi buku cetak, dan berakhir di layar digital. Sudah pasti, ada cerita yang harus kita gali lebih dalam. Mari kita selami bagaimana buku beradaptasi sepanjang zaman dan apa makna dari transformasi ini di bab pertama. Chapter 1, Asal-usul buku. Kita mulai dari gulungan papirus yang muncul di Mesir ribuan tahun silam. Jangan bayangin cuma lembaran kertas kayak yang kita baca sekarang. Gulungan ini diisi dengan simbol-simbol yang menyimpan pengetahuan dan cerita yang penting di zaman itu. Menarik, kan? Tapi, siapa sangka kalau wartawan pertama justru bukan berasal dari media modern, melainkan dari para penulis yang mencatat kejadian-kejadian penting di gulungan ini. Itu sudah bikin buku jadi bagian dari sejarah panjang umat manusia. Belum lagi, ada inventarisasi yang bikin goyang, seperti bagaimana orang-orang di Roma kuno menuliskan informasi di tablet lilin. Bisa dikatakan, mereka adalah pelopor bentuk-bentuk awal buku yang ada di dunia. Terbayang gak, betapa pentingnya informasi pada saat itu, sampai-sampai harus dicatat sedemikian rupa? Dari situ, kita melihat bagaimana pengetahuan mulai dikemas dalam bentuk yang bisa dipertahankan dan disebarluaskan. Lalu, berkembanglah buku ke arah yang lebih kompleks, hingga akhirnya kita menikmati buku-buku cetak. Hanya dalam satu bab kita sudah bisa lihat betapa banyaknya usaha yang dilakukan untuk merawat pengetahuan ini. Chapter 2, Cetakan pertama dan revolusi buku. Kemajuan terbesar terjadi ketika Johannes Gutenberg menciptakan mesin cetak di abad ke-15. Dari sini, buku mulai bisa dihasilkan dalam jumlah besar dan biayanya turun drastis. Bayangin, sebelumnya, buku-buku ditulis tangan satu persatu yang tentu saja bikin harganya selangit. Dengan mesin cetak, pengetahuan yang dulunya hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu, tiba-tiba bisa diakses oleh lebih banyak orang. Ini kira-kira sama dengan awal mula smartphone yang membuat informasi bisa diakses siapa saja. Buat kamu yang masih ngerasa pentingnya informasi, pasti ngerti. Gutenberg benar-benar mengubah cara kita berinteraksi dengan pengetahuan. Bayangkan, satu buku yang awalnya hanya ada di perpustakaan istana, sekarang bisa ditemukan di setiap sudut kota. Ini memicu minat baca masyarakat, pendidikan mulai berkembang, dan masyarakat jadi lebih kritis. Dan pertanyaannya, apakah kita sekarang sudah paham betapa pentingnya akses ini? Atau justru kita malah larut dalam gelombang informasi yang semakin cepat? Chapter 3, Buku dan Perubahan Sosial. Buku bukan cuma hiburan, tapi juga alat perubahan sosial. Banyak pemikir besar seperti Rousseau, Voltaire, dan Marx menggunakan tulisan mereka untuk mempengaruhi cara pandang masyarakat. Menghasilkan ide-ide yang bisa menggoncang tatanan yang ada. Ini kayak di zaman sekarang, ketika kamu nulis opini di media sosial terus mendadak jadi viral. Sejarah mencatat, buku bisa menjadi senjata ampuh dalam membangkitkan revolusi dan menciptakan kesadaran. Misalnya, apa yang dialami oleh perempuan di 1001 Malam yang terlalu lama terkungkung oleh norma-norma. Dengan buku, mereka bisa menggapai mimpi, mengekspresikan diri, dan memperjuangkan hak-hak mereka. Nah, disinilah jadi lucu, kadang kita terlalu asyik dengan gadget, padahal di luar sana masih banyak buku yang bercerita dorongan untuk kebangkitan. Kita harusnya peka akan potensi luar biasa yang dimiliki oleh setiap bentuk pengetahuan. Chapter 4, Era Digital, Buku dalam Genggaman.
Sekarang kita bisa lihat transformasi baru di dunia buku. Dengan munculnya e-book dan platform digital, tahu gak sih kita sudah berada di era yang benar-benar berbeda? Satu ketukan di layar, dan semua informasi yang kita butuhkan langsung ada. Praktis, efisien, tapi ironis, kita sering lupa betapa berharganya proses membaca. Kadang, perjalanan membaca yang asyik bisa kita hilangkan hanya dengan scrolling. Buku digital itu kayak fast food untuk pikiran kita. Cepat dan gampang diakses, tapi kadang kita mesti ngerasa lapar merindukan pengalaman membaca yang lebih mendalam. Dalam buku fisik, kita bisa merasakan halaman, mencium aroma kertas, dan menyerap setiap kata. Sementara, di layar, semua terasa datar. Kita perlu nanya ke diri sendiri, sudah berapa lama kita gak benar-benar menikmati sebuah buku, bukan sekadar menelusuri isi yang cepat? Bacalah lagi dengan hati dan rasakan pengalaman itu. Chapter 5, Masa Depan Buku, Harapan atau Hilang? Masa depan buku menghadapi tantangan menarik. Apakah kita akan terus melawan arus dan menjaga tradisi membaca? Atau bakal tergerus sama kecanggihan teknologi? Ini pertanyaan yang harus kita jawab. Buku tetap bisa eksis di tengah era digital, asalkan kita mau merawatnya. Satu hal yang pasti, semakin dunia berkembang, semakin kita harus beradaptasi. Di tengah banjir informasi yang sering bikin kita bingung, pengetahuan yang mumpuni jadi senjata. Jadi, kunci untuk tetap relevan adalah memahami dan menyaring informasi yang kita konsumsi. Harus siap untuk mengenalkan kembali momen berharga saat membaca buku, tidak hanya untuk mengisi waktu, tapi untuk memperkaya jiwa. Jangan pernah lupa, buku adalah pencarian yang tak pernah berakhir. Jangan ketinggalan untuk eksplorasi lebih dalam lagi, klik subscribe di Memoria. Karena setiap hal punya asal.